Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang pada Sabtu 20 Desember 2025 terpantau kembali bersih dan mulai melayani masyarakat. Setelah sebelumnya terendam banjir dan tertimbun lumpur akibat banjir bandang pada akhir November lalu. Berdasarkan sejumlah video yang diterima, RSUD Aceh Tamiang terlihat sudah kembali melayani pasien, khususnya di ruang instalasi gawat darurat IGD dan bilik farmasi. Rumah sakit juga terpantau mulai dipadati masyarakat. Meski operasionalnya belum sepenuhnya berjalan normal, kendati demikian, proses pemulihan di rumah sakit tidak berhenti. Sejumlah petugas terlihat menyapu lantai, sementara alat berat juga masih terpantau bekerja di sekitar gedung rumah sakit untuk membersihkan material sisa bencana. Dalam salah satu video lainnya, bantuan berupa obat-obatan dan alat kesehatan juga telah tiba di RSUD Aceh Tamiang. Tak hanya peralatan dan perlengkapan medis, rumah sakit turut menerima bantuan peralatan penunjang darurat seperti generator listrik portabel, alat pemadam api ringan APAR, serta alat penjernih air. Alat penjernih air tersebut bahkan terlihat sudah digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional rumah sakit. RSUD Aceh Tamiang merupakan salah satu fasilitas pelayanan publik yang mengalami kerusakan parah akibat banjir bandang. Layanan rumah sakit sempat lumpuh total hingga akhirnya 35 prajurit TNI diterjunkan untuk membuka akses rumah sakit yang terhalang puluhan kendaraan terseret banjir. Seperti apa ini, Pak? Itulah hari Kamis tanggal 27 sekitar pukul 4 jam 5 sore lah. Air masih stabil aja tuh, Pak. Saya masih di dalam gudang ini. Tapi lama-lama sekitar jam 5, jam setengah 6 udah mulai naik air, Pak, pelan-pelan sampai naik. Saya tinggalkan gudang ini, Pak. Pindah saya ke galon, ngungsi di galon sana. Besok pagi saya tengok udah seperti ini, Pak, kejadiannya. Untuk ketinggian banjirnya sendiri seperti apa sih, Pak? Untuk 6 sampai 7 meter kurang lebih. Ya. ini ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kampung Kebun Tengah di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Usai banjir menerjang di lokasi tempat kami melaporkan saat ini, bisa dilihat visual di belakang saya di layar televisi Anda. Ini merupakan bukti dari kencangnya arus dan juga banjir bandang yang menerjang beberapa waktu yang lalu. Bahkan informasi yang kami dapatkan bahwa untuk ketinggian banjir di lokasi tempat kami melaporkan saat ini bahkan hampir 7 meter. Dan di sebelah kiri saya ini memang sudah tampak adanya sejumlah warga yang membangun posko pengungsian yang dibangun secara mandiri begitu. Memang ini posko darurat dibangun oleh warga untuk bisa bertahan hidup karena memang mereka ini masih membutuhkan sekali bantuan-bantuan dan juga uluran tangan dari pemerintah maupun juga dari sejumlah masyarakat yang memang masih mengharapkan begitu untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya, mulai dari pakaian, kemudian sembako maupun juga kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti obat-obatan yang terus dibutuhkan oleh warga
di Kampung Kebun Tengah di Aceh Tamiang ini. Kita bisa lihat di layar televisi Anda, pemirsa. Ini merupakan visual dari truk Fuso yang beratnya bahkan untuk satu truk ini saja berukuran 12 ton. Bagaimana bisa dari ukuran truk sebesar ini bisa tersangkut di antara truk lainnya yang terbawa saat arus banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Kita akan coba untuk melewatinya di bawah truk ini bersama dengan juru kamera Dede Rudi yang kita bisa lihat visualnya truk ini begitu. Pemirsa, ini saat ini kami sedang berada di bawah truknya langsung begitu yang berukuran kurang lebih 12 ton beratnya. Dan ini memang informasi yang kami dapatkan bahwa truk ini sebelum terjadinya adanya banjir, ini truk ini masih digunakan dan terparkir di halaman depan tempat kami melaporkan saat ini. Dan terlihat juga di layar televisi Anda begitu. Ini merupakan truk lainnya yang tersangkut di bagian depannya ini, tersangkut di bagian pagar depan dan ini hanya ditopang oleh sebuah pagar yang menggunakan besi begitu yang kondisinya juga sudah mulai miring ya, yang tentunya kita masih dikhawatirkan juga oleh masyarakat agar nantinya ini segera dievakuasi oleh pihak-pihak terkait. Dan saat ini kami juga sudah memasuki di area tempat truk tersebut. Ini merupakan tempat perkumpulan dari truk untuk memarkirkan kendaraannya dan juga untuk melakukan servis secara ringan untuk perbaikan mesin-mesin yang sebelumnya, sebelum terjadi banjir bandang, truk ini terparkir secara rapi di hamparan luas tempat kami melaporkan. Tapi situasinya saat ini seperti yang terlihat, truk di bagian dalam pun juga truk-truk lainnya ini juga tersangkut dan juga terbawa arus, terombang-ambing di atas air begitu ketika banjir bandang tersebut terjadi. Dan truk tersebut ini kemudian menimpa truk lainnya di atas truk lainnya itu, yang kemudian kalau kita bisa lihat juga pemirsa, ini truknya saling menimpa satu sama lain yang terbawa oleh arus banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Kita bisa lihat situasinya memang saat ini kalau kita bisa lihat secara jelas di layar televisi Anda ya, ini ada 4 truk di belakang saya ini, yang 4 truknya ini tersangkut satu sama lain yang kondisinya juga sudah mulai rapuh, yang tentunya juga ini yang tadi sempat dikhawatirkan oleh masyarakat jika nantinya ini tidak segera dievakuasi, ini tentunya akan menimbulkan kekhawatiran bagi warga karena ini tentunya juga sangat berbahaya bagi keselamatan warga untuk nantinya aktivitas warga ini bisa kembali berangsur secara normal ya. Karena memang situasinya terlihat memang untuk situasi pastinya begitu ketika banjir bandang tersebut, sebelum banjir bandang tersebut terjadi, truk-truk itu terparkir kendaraannya secara lurus seperti yang terlihat di belakang saya. Namun ketika banjir bandang ini terjadi, kemudian truk-truk ini yang berukuran 12 ton ini terangkat dan juga menimpa truk-truk lainnya yang ada di sini. Kita akan coba cari tahu lebih lanjut bagaimana kronologis dari truk-truk ini kemudian bisa tersangkut satu sama lainnya, yang ini juga viral di media sosial begitu ya. Kita akan coba bertanya di sini bersama dengan warga di sini. Halo, selamat sore Bapak, dengan Bapak siapa namanya Pak? Pak Zulkifli, Pak. Pak Zulkifli, Pak, bisa diceritakan nggak Pak? Ini bagaimana Pak bisa terjadi kronologi seperti saat ini Pak? Mungkin bisa kita bergeser ke arah sini Pak dengan backgroundnya seperti itu Pak. Kronologisnya seperti apa ini Pak? Itulah hari Kamis tanggal 27 sekitar pukul 4 jam 5 sore lah. Air masih stabil aja tuh Pak. Saya masih di dalam gudang ini. Tapi lama-lama sekitar jam 5, jam setengah 6 udah mulai naik air Pak, pelan sampai naik. Saya tinggalkan gudang ini Pak. Pindah saya ke galon, ngungsi di galon sana. Besok pagi saya tengok udah seperti ini Pak kejadiannya. Untuk ketinggian banjirnya sendiri seperti apa sih Pak? Untuk 6 sampai 7 meter kurang lebih. Ya. ini untuk banjir bandang sendiri ketika datang ini langsung tinggi seperti itu apa perlahan-lahan? Perlahan. Tapi airnya deras Pak. Deras airnya. Nah Pak, ketika Bapak mengungsi kemudian ke SPBU ya begitu ya, galon SPBU, kemudian apa yang dilakukan oleh Bapak? Apakah hanya berdiam di SPBU itu saja atau mengungsi ke tempat yang lebih tinggi sih Pak? Waktu saya mengungsi di SPBU masih tinggi tuh Pak, belum ada air. Masih ada sebetis lah, segini. Masih bisa parkir mobil kan.
Tidur saya di mobil, pagi saya tengok bangun pagi, buka pintu mobil udah segini itu Pak. Lalu kemudian Mengungsilah kami di belakang SPBU itu sama masyarakat setempat kan. Malam Jumat, hujan pun turun Pak. Makin lama makin naik, makin lama makin naik. Besoknya udah terdampar lah tangki kita di situ, nyangkut pantatnya. ini sebenarnya kok bisa sih Pak? Maksudnya apakah memang arus banjir bandang itu memang deras dan juga kencang apa bagaimana sehingga bisa ke angkut semua ini truk-truk kayak di sini? Harus memang kencang Pak. Tiba-tiba masuk aja kencang. Memang perlahan tapi kencang. Kemudian ini apa nih Pak rencananya nih? Rencananya bakal diapakan ini? Apakah nantinya akan dievakuasi dengan menggunakan alat berat apa seperti apa rencananya? Ya dievakuasi dengan alat berat Pak. Minta bantuan pemerintah apa memang sudah ada rencana untuk mengangkut Pak? Ada rencana Pak. Untuk kerugiannya sendiri nih ditafsir berapa ini Pak kerugiannya? Kurang paham kita Pak. Miliaran juga itu Pak kira-kira Pak. Siap, terima kasih Bapak informasinya. Itu dia pemirsa bincang kami bersama dengan salah satu warga yang memang bekerja di sini dan menyaksikan bagaimana truk-truk tersebut ini bisa tersangkut hingga terapung dan juga menyangkut ke antara truk-truk lainnya yang tentunya ini juga menjadi hal yang mengkhawatirkan. Bagaimana kita bisa lihat sendiri bagaimana kencangnya arus banjir bandang. Nggak ada bang. Minum nggak? Mau sekali aku bang. Tadi